Kenapa tidak boleh nunggu lama? Kalau nunggu lama, problemnya makin banyak. Jalan bolong, kerjakan hari ini, tapi kan kenapa? Kalau Anda nunggu 1 bulan lagi, bolong 1 berubah jadi bolong yang 8. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur dongkap tadi pangeran hoyong solusi Pak maksana solusi dipapakan kieu teh kalasan di bapak teh bapak abdi nyarita di rawatna kaping 17 kaping 14-an Pak di rumah sakit umum kararasan BPJS kan menunggak Pak menunggak peras ayeuna bade kontrol DG ditolak terus mungkin bantuan ke aparat desa dan nanti angkat-angkat yang pengen abdi kadieu teh mungkin solusi apa janten bapak teh hoyong nganggo BPJS mohon hoyong jasa kan cuman gaduh tunggakan abdi terbiasa kamu bayar terus terang KTP aja digade tidak enak oke kamu berbayar anu saat itu pengen Pak mau dia rincian lagi kan pas jasa bantuan ya ada SKTF mohon itu tunggakan BPJS Kang terakhir teh kirang langsung serang denda teh 4 jutaan teh di tahun di tahun 2020 kirang langsung sabaraha keluarga anu pun bapak Pak 2 anu bapak Pak orang tua abdi anu nunggak teh anu bapak kamu hungkul total sakit teh anu orang tua abdi Pak totalnya 5.789.000 Akang teh di mana? di Sumedang desa naon? desa Garuda 3 tahun yang lalu anaknya sekolah di sekolah swasta. Nah, kita sudah menghadap untuk ijazahnya 3 tahun tidak diberikan. Nah, karena itu anaknya nggak bisa kerja karena tidak ada ijazah. Fotokopinya pun diminta tidak diberikan. Legalisir nggak bisa karena masih belum lunas. Nah, itu ada 2 sekolah tuh swasta. Nah, udah gitu kita sudah menghadap pertama ke sekolah. Nah, sekolah mengatakan suruh ke dinas. Kita sudah menghadap ke dinas, sudah ada buktinya juga tuh di handphone saya rekam, tetap nggak bisa. Nah, si dinas ngomong itu wewenang sekolah jawabnya, karena katanya dibilang Kak Dedi itu baru hanya sekedar ngomong gitu maksudnya di media gitu, belum memberikan surat putusan, maksudnya kalau emang itu bisa surat resminya belum ada juga banyak. Itu omongan dari dinas pendidikan kota itu
Cirebon. Cirebon, yang di Cito. Itu omongan dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Terus Ya udah, terus udah kita situ. Nah, si dinas ini mengembalikan lagi tuh untuk ke sekolah. Katanya itu mah wewenang sekolah, dia bilang gitu. Jawabnya. Nah, kita ke sekolah udah. Nah, si orang tua ini udah menghadap juga ke kepala sekolah bilang udah menghadap ke yayasan, tapi yayasannya ditemuin berapa kali ngomongin sibuk-sibuk terus. berarti ini sekolahnya apa Bu? Ya penabur sih Bu, tapi saya nanti anak saya di penabur. Enggak Bu, ini sama sekolahnya apa biar kita Nggak penabur sama Selang Bangsa ada dua. karena penabur ijazahnya ditahan selama berapa lama? Udah 3 tahun. Udah 3 Berarti tahun. dari ya anak saya kan berarti mau anak saya kan kuliahnya mau semester 7 ya, berarti 3 tahunan ya. Ya 3 tahun. Sama baru yang saudara saya lagi satunya itu baru masuk, baru keluar. Tetap nggak bisa tahan. BPK penabur tuh berarti SMA? SMA. Ada tunggakan apa gimana itu? Tunggakan, jadi gini kan dia masuk sekolah ke BPK, nah uang gedungnya tuh belum dibayar, dia baru bayar setengah lah. Nah dengan berjalannya baru masuk itu kan langsung corona kan, nah jadi si dagangannya tuh sepi kan, si teman saya ini dagang gitu, dagang warung gitu sepi, akhirnya kan nggak punya duit, jadi akhirnya ya sekolah sih bisa memberikan ujian, udah ujian, tapi saat saat lulusan ya ijazahnya nggak dikasih gitu. Tujuannya apa? Itu Bu, saya kan istri berangkat kerja ya, jadi kecelakaan di jalan ya, kecelakaan di jalan, terkebak sama mobil lah. Suatu Jalan Pak. ya cara jalan menjalankan. Suatu saya dibawa ke rumah sakit. Itu lepas itu supir mobilnya ke desa ya, ke desa beresin sama kadusnya ya. Itu malahan itu pihak desanya tuh, pihak kadusnya itu malahan minta duitnya sama saya. Itu pihak desanya minta duit sama saya 4 juta tuh Bu, minta. Lepas itu sama supir mobil juga minta, dia supir mobil minta. Lepas itu mintanya 4 juta sama saya ya. Lepas itu yang adanya itu matua saya tuh minjem dapat 2 juta ya, kasih sama pihak desa tuh duitnya. Dari supir mobil juga duitnya kasihnya sama desa juga. Itu supir mobilnya saya tanyain, itu struknya malahan nggak dikasih, struknya. Waktu kirim duitnya ke kadusnya ya, malahan saya nomornya di blok ya. Nah, kecelakaan posisi istri Bapak pakai motor, Iya. pakai kendaraan, Iya. nabrak mobil. Terus ke kantor polisi dong. Enggak ke kantor polisi. Kenapa? Itu malahan di desa itu sama pihak desa diberesin, sama ada temannya juga polisi satu. Kan kalau ke kantor polisi jasa harganya bisa diurusin Pak. Dia maka pakai itu sama pihak desa tuh pakai jasa harga dibuat, tapi enggak ke kantor polisi dianya. Mobilnya enggak Intinya ditahan. apa? Intinya apa? Itu saya itu sama supir mobilnya itu Bu belum beres Bu tuh. Supir mobilnya saya telepon diblokir kan, itu saya kan kecelakaan tabrak sama mobilnya. Iya. Jadi pihak Kenapa Bapak yang bayar? minta uangnya sama kadus. Ya, jadi intinya apa? Sini intinya apa? Ya saya mau itu minta duitnya dari supir mobil tuh sama kadusnya, sama duit dari saya itu juga. Tapi udah dikasih Udah itu sama kadus. duit jasa raharja apa mereka yang minta ke pihak istri Bapak? Ke pihak saya minta Dikasih. kasih. Terus Dari pihak mobil juga dipinta, bukannya sama korban dikasihnya. terus sekarang mau dipinta lagi gitu. Iya. Kenapa dikasih kemarin? Ya, kalau enggak istrinya enggak dioperasi bilangnya. Kalau enggak istrinya Iya, siapa? istri saya. Apa hubungannya sama mereka kan rumah sakit dong kalau gitu? Ya kalau belum itu belum dioperasi, kan belum keluar itu jasa harganya. Enggak diurusin. Malahan dibilang
bilangnya saya pemerasan bilangnya sama kadis. Bapak saya report dulu ya. Datang ke sini untuk apa Ibu? Keluhan apa? Mau minta apa? Buat ngajar lagi sama Pak Dedi karena kan saya diberhentikan secara sepihak ya. Dulunya Terus Ibu guru honorer Iya. di di SD terakhir dari SD Petir 2 Dramaga Bogor. Bogor. Iya. Terus gimana Bu? Ya diberhentikan secara sepihak, terus data Dapodiktu dihapus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke saya. Pas kemarin mau ikut tes P3K tuh saya nggak bisa karena data Dapodiktu dihapus. Dulu jadi Ibu tuh pernah lagi ini ya lagi mau ngelahirin, Iya, minta minta cuti gitu. cuti. Pas masuk ternyata ada guru baru PNS yang masuk ke SD itu. Dan sekarang lamaran udah masuk kemana-mana, kayak dicegal gitu Pak. Jadi di SD tuh bilangnya nggak ada lowongan terus kayak gitu. Tanya pun diterima di SMP swasta itu jauh dari rumah. Gitu. Terakhir saya memang udah dapat surat SK Bupati ya, surat tugas Bupati itu terakhir 2000 berapa ya? Ada sih surat tugas bupatinya, saya bawa. Sebelumnya nggak ada konfirmasi, bahkan Ibu Untuk dikeluarkan nggak ada konfirmasi apapun. Jadi ketika saya cuti Dikeluarin dari perusahaan mana Ibu? di sekolah, Sekolah. Ibu ini honorer di sekolah pas SD. saya kan waktu hamil yang kecil itu memang ini ya kayak ririwit gitu ya, sering nggak masuk. Udah izin sama kepala sekolah, akhirnya diizinkan. Tapi ketika saya masuk lagi, udah ada guru PNS yang baru ke situ. Ternyata beliau ngomong sebelum saya masuk ke situ untuk honor, dia sudah meminta ibu itu untuk di situ. Gitu. Jadi saya kayak ngerasa dibohongin loh gitu kan. Kalau memang ibu itu menerima guru PNS, kenapa terima saya gitu kan? Nah sekarang lamaran udah saya masukkan kemana-mana itu kayak orang dicegal gitu. Ke SD daerah situ tuh susah banget untuk masuk. Ikut P3K pun kemarin ikut tes karena nggak bisa, Dapodiknya nggak ada. Iya. Dapodiknya kayak udah dihapus aja dari beliaunya, sekarang udah pensiun, terus operatornya juga udah nggak di situ juga. Saya sekarang harus kemana gitu kan? Ke operator pusat yang di dinas ya, itu mereka bilang harus ditarik dulu Bu dari sekolah lama, sedangkan di situ udah bukan operatornya. Ini teh sebenarnya ada 3 yang pengen saya laporkan untuk siapa tahu rezeki jodoh bisa dibantu sama KDM gitu ya. Yang pertama masalah cucu, itu saya ada 3, anak saya 1, cucu saya 3. Dari anak saya, cucu saya yang pertama ini sampai yang ketiga itu tidak ada bapaknya. Memang anak saya perempuan, anak saya tuh mau nakal dari SMP. Saya dari SMP sudah laporan ke kantor polisi, ke perlindungan perempuan dan anak. Mereka biasa administrasi aja. Selebihnya dulu zamannya WA. Sampai lahirnya 3 cucu ini sama seperti dulu pelayanannya. Terakhir 2024 ini saya ke Kementerian Perempuan dan Anak di depan Monas. Ada suratnya semuanya. Tanggapannya ya hanya bikin kayak seperti BAP gitu. Seperti ini contohnya. Dan ini yang dari KPAI. Hanya ini aja, tidak ada solusinya. Selebihnya WA ditanya di melalui WA. Jawabannya nanti saya naikin ke atas ya, ke atasan saya. Saya tanya lagi begitu lagi, sampai saya bilang sampai kapan? Dia bilang ya atasan saya belum ada jawaban apa-apa Bu. Kalau ibu nggak sabaran, ibu laporin aja ke Mabes. Udah saya laporin ke Mabes, ke Polda sudah. Dan dari Mabes Polda dilemparin ke Polsek Bekasi. Polsek Bekasi bilang Bu, ini cucu-cucu ibu harus diperiksa ke psikologis kejiwaan. Karena waktu di BAP cucu saya namanya nggak diurusin sama mamahnya dari lahir, nggak ngakuin mamahnya. Kalau ini nggak bisa bikin BAP karena anaknya nggak ngakuin mamahnya gitu kan. Jadi gimana solusinya? Ya udah, ibu dari psikologis dijawab apa? Saya dari psikologis disuruh udah ibu dari sebagai nenek udah bener.
berdoa, udah diemin aja, biar aja anak ibu mati sendiri gitu. Biar aja anak ibu mati sendiri. Lah, kalau anak saya mati, dia bawa cucu saya satu, cucu saya nanti masih apa? Kok begitu dari pemerintah solusinya? Terus sampai kapan saya nunggu anak saya dari SMP datang pulang ke rumah, cuman kalau nyetor anak hamil sampai 3. Nah, Umur berapa Bu anaknya? 29. 29. Nah, nanti September tanggal 16 30 tahun. Ini semua ibu dari KPAI, ini sudah ke KPAI. Ada suratnya semua dari KPAI. Ini dari KPAI. Ini yang dari kementerian. Sampai ibu ngomong gini loh, ini kalau sampai nggak diproses lagi saya laporan ke Prabowo loh. Saya laporan ke Prabowo, saya nggak main-main kayak gituin kan. Saya udah capek dari anak saya SMP kelas 3 sampai dia nggak lulus SMA, sampai dia hamil. Ini cucu saya bawa semua, waktu itu masih 3 cucu saya bawa semua. Sekarang yang satu dibawa kabur sama anak saya, cucu saya. Dibawa kabur selalu buat tumbal, buat jaminan. Jadi kalau dia nggak punya uang, dia ketemu laki-laki, dideketin, dipacar-pacarin, jajarin anak gue. Nah, terus kasihan nasibnya, dia dianiaya. Saya laporin polisi karena cucu saya sempat dianiaya. Dia kerja di mana, dititipin tuh anak, cucu saya dititipin, akhirnya dianiaya. Dia nggak mampu bayar, cucu saya dianiaya. Saya laporin polisi. Kata polisi, ya sebasalah polisi mau ngurus lah yang bawa kabur mamahnya. Ibu kalau mau laporin jangan laporin anak ibu, nggak ada KUHP. Ibu laporin yang dia aniaya itu pacarnya. Nah, saya nggak kenal pacarnya siapa. Jadi masalahnya nggak ada selesai begitu terus, Neng. Ibu bilang, ibu harus lapor kemana lagi? Udah ke KPAI, di Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, udah ke Mabes, udah ke Polda, udah ke Polsek, berapa kali udah bosan Polsek. Di Polsek juga ada KPAI kan. Ibu bingung, aduh ini kemana gitu. Nah, ibu ingat waktu nonton di YouTube KDM itu kan, orang tua yang nggak bertanggung jawab, preman-preman gitu bisa kemungkinan dimasukin ke dalam barak. Nah, ibu pengen anak ibu, siapa tahu Allah balikin hatinya kalau KDM bawa dia ke barak untuk dia sadar untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Oke lah, dia punya dosa nyitain anak-anak, bermaksiat sebagaimana anak-anak seperti apa ya. Ibu udah bebasin dia dari tempat yang nggak baik lah gitu. Itu anak sempat jadi perempuan dan anak berapa kali, nanti sampai sekarang gitu. Karena memang nggak ada keahliannya. Jadi ibunya udah angkat tangan. Yang pertama, ibu mikirin nasib anak-anak ini, cucu-cucu 3 cucu itu. Karena kan ibu udah operasi, alhamdulillah. Ibu juga habis operasi, takut nggak ada umur. Ini anak manusia mau siapa yang ngurusin gitu kan? Ibu udah ngomong ke KPAI, bisa dibaca, Neng. Ini si ibu udah bilang titipin cucu saya ke negara. Titipin cucu saya ke negara. Ini juga saya ngomong titipin cucu saya ke negara. Oh, kalau ke negara bu dititipin ke panti ya, ke panti asuhan ke negara, anaknya harus dipisah-pisah. Yang sekolah-sekolah, yang belum sekolah. Ya pada nggak mau lah mereka dipisahin. Saya bilang, ya Allah, di mana kemanusiaannya sih gitu kan? Dimana dia udah nggak ada kasih sayang emak dan bapaknya juga nggak ada, sekarang dipisah-pisahin lagi. Jadi nggak ada solusinya deh gitu ya. Nah, ibu sampai ngomong nanti saya laporin ke Prabowo. Oh, silakan laporin Prabowo, silakan ibu gitu kan. Prabowo juga pasti dengan prosedur kok gitu. Ibu udah gitu langsung, ya Allah, kok gimana ya. Nah, kebetulan pas KDM ada seperti ini gitu kan, siapa tahu bergerak hatinya Pak KDM untuk cucu-cucu ibu gitu ya. Terus cucu ibu bagaimana, apa bisa seperti yang ibu laporin ke ini gitu kan, ke LPKS, ke kementerian, biar anak-anak ini aman pertama. Terus kedua, cucu ibu bisa anak ibu bisa dimasukin ke barak, nanti biar dididik, disuruh bertanggung jawab apa yang sudah diperbuat kan. Anak-anak ini kan sampai mati kan tetap itu dari bapak yang beda. Dan saya tidak tahu siapa bapaknya. Ini pernah saya nikahin secara resmi anak saya dengan bapaknya, dia orang Cisalak, Subang, Cisalak. Saya kan jualan ayam, jadi saya kenal gitu. Saya nikahin ini tapi masih baung, jadi masih main dunia malam. Kalau mau ngakuin anaknya harus juga coba tes DNA dulu aja.
karena anak saya masih mabuk-mabuk kan waktu hamil ini. Jadi saya juga bingung gitu kan. Nah itu Neng, untuk anak sama cucu-cucu tuh Neng, nggak ada solusinya Neng. Ibu udah ke negara-negara, instansi semua negara, sudah ibu harus kemana lagi ke pengaduan ibu ini? Jadi gini Bu, nanti kita konsultasi dulu sama tim pengacaranya Bapak sama tim KPAI dari Provinsi Jawa Barat. Iya. Kita konsul dulu ini langkahnya harus kayak gimana, soalnya kita juga bingung ya di sini tuh harus kasih solusinya gimana. Ibu aja juga sampai putus asa. Jadi dengan keterbatasannya informasi dari kitanya juga, ya kita coba cari tahu dulu aja kita harus gimana dan ngarahinnya harus gimana. Iya. Nah, terakhir dari KPAI Polres Bekasi ya, yang ibu diarahin ke kantor wali kota Bekasi kota tuh, Neng, itu kan ada bagian psikologis anak nih, Neng. Nah, terakhirnya setelah dia diperiksa nih psikologisnya, terakhirnya ibu disidang. Bu, ibu udah benar. Penyelesaiannya untuk berdoa terhadap anak ibu supaya sadar, tidak sadar juga, tidak mau juga bertanggung jawab, ibu udah benar. Jadi solusinya dari kami hanya diamkan saja itu anak ibu, biar aja dia mati. Biar aja dia mati. Bahasa bukan meninggal lagi, mati. Mati dengan cara satu, kalau dia masih ngobat narkoba, dia mati dengan cara obat narkoba. Kalau masih, kalau dia mau jadi perempuan yang nggak benar, mungkin dia kena penyakit kotor kan, penyakit apa, judul dia mati. Nah saya gitu kan hancur nih. Gimana nih kalau punya anak begitu nih? Kok begini solusi dari pemerintah gitu kan? Kenapa nangis? Ini Bu, maka saya kan sekolah di SMA Negeri 1 ya, Ciawi. Itu seragam itu kecilan, udah dibagi seragam tapi nggak bisa ditukar. Udah setahun anak saya, orang-orang pada pakai seragam SMA ya. Anak saya masih pakai baju SMP. Nah itu sama temen-temennya sih pada diledekin. Sekarang udah kelas 2, saya udah berkali-kali di sekolahan minta ditukar, nggak boleh sampai koperasi itu nggak bisa ditukar. Padahal itu bajunya diukur, kok bisa nggak muat? Berarti itu dari sekolahnya? Iya. Bajunya gratis? Enggak, beli 1.150.000, enggak gratis. Iya, beli. Tapi pendaftaran sekolahnya gratis kan Bu, kalau negeri? Iya, kalau pendaftaran sekolahnya gratis. Terus kan ada pungutan itu ya, donasi katanya ya, 2 juta. Donasi apa? Kenapa belum? Nggak tahu, pokoknya ada pungutan donasi 2 juta, tapi nggak 2 juta, bisa 2 juta, bisa 1,5 juta, bisa 1 juta ya. Ibu dipindahin berapa? Itu SMA negeri mana? SMA Negeri 1 Ciawi, Bogor. Iya. Udah gitu. Saya kan bayar, misalnya bayar kan sebulan 100 ya. Kan boleh dibayar bulanan, boleh dibayar 3 bulan sekali, boleh dibayar 6 bulan sekali ya. Terus udah gitu seragamnya mau ditukar ke bagian kooperatif nggak boleh, malah anak saya dibentak-bentak kan. Anak saya kan dibentak-bentak jadi pergi gitu ya, nggak pamit. Terus ngadu ke wali kelasnya gitu ya, katanya itu si Nova katanya nggak sopan gitu, ngomong sama orang tua malah dibiarin pergi katanya gitu ya. Malah berangkat aja gitu, orang tua lagi ngomong juga tolong ditegur gitu. Sama Bu Sabiti kan ditegur anak saya katanya, Pak, kamu kalau ngomong sama orang tua jangan gitu, harus sopan katanya gitu, dengerin katanya gitu ya. Mungkin bisa dibilangin ke sekolahan, diomongin baik-baik. Nggak bisa. Terus kemarin aja ya. Bu izinnya Punten? Iya. Terus kemarin aja pas pembagian rapot. Pas pembagian rapot ditanyain lagi katanya, ntar Bu saya konfirmasi dulu ke yang lain, kali aja ada yang mau ditukar. Sedangkan anak saya kan udah kelas 2 sekarang. Jadi anak saya gini Neng, Mama katanya kalau gini terus orang-orang udah pakai baju SMA, Dede pakai baju SMP terus, Dede mah pengen berhenti, kalau nggak pindah sekolahnya pengen berhenti katanya gitu. Jadi saya mau minta bantuan ke Bapak ya, tolong disidak sekolahannya gitu. Di mana Pak? Cianjur mana?
Priogi naon? Hah? Yang miara domba. Ngangon. Maro modenya anakan bagi dua. Jadi kadieu teh Priogina hayang miara maksud dan tujuan kami dari selaku karyawan Sampurna Philip Morris, perusahaan rokok yang tergabung di RTMM ya, rokok, tembakau, makanan, minuman, tergabung juga di pimpinan cabang, pimpinan daerah RTMM. Nah, di mana maksud dan tujuan kami, khususnya saya selaku pekerja di industri rokok, itu bermaksud untuk mengadu kepada Pak Dedi ya mengenai anggaran ataupun dana bagi hasil cukai atau dana DBHCHT. Nah, tiap kota kabupaten itu yang ada industri rokoknya itu ada yang namanya dana bagi hasil cukai. Nah, kebetulan di Karawang itu ada dua perusahaan, ada PTHM Sampurna dan ada PT Philip Morris, itu perusahaan rokok semua. Izin bukannya sekarang Sampurna juga ngeluarin air mineral ya? Iya, itu anak perusahaan kemarin. Nah, di mana maksud kami datang ke sini itu dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2025, khususnya di Karawang, dana bagi hasil cukai itu belum dibagikan kepada kami pekerja yang di industri rokok. Nah, sesuai aturan PMK itu kami berhak ataupun pemerintah wajib memberikan dana bagi hasil cukai sesuai aturan PMK dari mulai PMK 215 sampai sekarang PMK nomor 72. Nah, kami berusaha sabar, sudah mediasi juga baik kepada Bupati, udah tingkat Kementerian Komisi 11, sudah ke DJPKP ya. Awalnya kami berusaha sabar ingin diselesaikan di Karawang dulu kepada Kabag Ekonomi, Kabiro Hukumnya, kepada Bupatinya, kepada sekretaris daerahnya melalui Disnaker. Iya, nah itu sampai sekarang karena kami sudah kesel ibaratnya, padahal itu hak kami dana bagi hasil cukai ini, tapi belum dibagikan kepada kami selaku karyawan yang bekerja di industri rokok ya, baik Sampurna ataupun Philip Morris. Padahal di seluruh Indonesia yang ada perusahaan rokoknya itu karyawannya itu dibagikan dana bagi hasil cukai tersebut dibagikan kepada karyawan yang bekerja di industri rokok ataupun di petani tembakau yang nggak ada industrinya, kan ada petani tembakaunya, itu juga dapat. Sementara di aturannya itu udah jelas dana bagi hasil cukai tembakau itu dibagikan kepada karyawan ataupun pekerja yang di rokok. Tapi faktanya di Karawang sudah 4 tahun ini tidak dibagikan. Itu 4 tahun ya? Udah 4 tahun ini. 4 tahun ini, maka dari itu kami mengadu nih kepada Pak Dedi, minta tolong hak kami untuk menekan kepada pemerintah Kabupaten Karawang, kepada Bupati ataupun instansi terkait, hak kami tolong diberikan. Karena nominalnya kalau tidak salah tahun ini itu sebesar 146 miliar ya. Di mana 146 miliar itu ada hak kami 20%, hak pekerja yang bekerja di industri rokok. Saya baru tahu ya. kalau ternyata Bantuan langsung tunai kepada buruh tani, tembakau dan atau buruh pabrik rokok. Nah, itu yang sampai saat ini 4 tahun ini belum dibagikan kepada kami. Nah, kami sangat kecewa kepada pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya kepada Bupati Bapak Haji Aib Saifullah, tolong responnya, tolong hak kami diberikan. Nah, kepada Pak Dedi, tolong dibantu karena itu hak kami, hak pekerja industri rokok yang ada di Karawang. Karyawannya itu total sekitar 1.500 karyawan. Coba bayangkan, itu hak pekerja industri rokok yang ada di Karawang. Contoh seperti Majalengka, Cirebon, Kuningan, bahkan Jawa Timur itu yang meresmikannya itu, yang membagikannya itu langsung dari
gubernurnya, bupatinya, instansi terkait itu ikut terlibat membagikan. Nah, di Karawang sama sekali sampai tahun keempat ini tidak dibagikan itu hak kami dana bagi hasil cukai untuk Kabupaten Karawang, khususnya pekerja industri rokok. Nah, itu terkait BLT-nya ya, dana bagi hasil cukai khususnya BLT.